Kita jumpa kembali di Ada Apa Berita Terkini, dan seperti yang tadi telah kami informasikan bahwa sidang lanjutan gugatan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan kembali sekitar pukul 2 siang ini, dan saat ini masih dalam persiapan untuk lanjutan sidang. Dan seperti yang juga terjadi di luar gedung Mahkamah Konstitusi, saat ini demonstrasi masih berlangsung oleh ratusan simpatisan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Dan pemirsa, pada hari ini di gugatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 terhadap rekapitulasi pemilu 2014 dan akan digelar kembali sidang kedua, yaitu lanjutan sekitar pukul 2 ini, perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di ruang sidang pleno dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Dan bisa kami gambarkan juga bahwa situasi lalu lintas di depan Mahkamah Konstitusi saat ini terjadi kemacetan yang disebabkan oleh demonstrasi yang sampai saat ini belum selesai. Dan kami juga nanti akan menayangkan bagaimana suasana sidang beberapa saat lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, Ada Apa Berita Terkini akan kembali. Untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita Terkini, dan saat ini sidang lanjutan atau sidang kedua gugatan pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa kembali dilanjutkan sekitar pukul 2. Dan agenda ini yakni antara lain mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Seperti yang data telah dirilis, pemirsa, bahwa Prabowo Subianto mendapat suara dari KPU sekitar 62.576.444. Kemudian Joko Widodo dan Yusuf Kala mendapat sekitar 70.997.833 suara, dan hasil ini digugat oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Seperti apa jalannya sidang yang berlangsung di ruang rapat pleno Mahkamah Konstitusi? Berikut kita ikuti tayangannya. Penghormatan penyelenggara pemilu di Jakarta, dasar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, garis miring saksi, dan musyawarah ketua dan anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan oleh saudara Sahroni dengan nomor laporan 67 garis miring LP garis miring Pilpres garis miring 7 2014 diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta 5 Agustus 2014, atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, anggota Insinyur Nelson Simanjuntak. Hal ini berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tanpa melibatkan saksi pasangan calon nomor urut 1. Majelis Hakim yang mulia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Nasrullah sebagai anggota, sebagai komisioner Bawaslu, yang tadi kita dengar bersama-sama bahwa beliau bisa memahami sikap dari KPU, ya, dalam arti bahwa sikap KPU yang dipahami itu adalah ini merupakan tindakan sebagai pelanggaran kode etik. Dan tentu sekali lagi kami mohon dengan hormat, sebelum yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan yang sudah kami sampaikan, sebagaimana tadi sudah kami bacakan surat kami, agar mempertimbangkan juga kedua surat yang disampaikan oleh komisioner Bawaslu kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelesaian Pemilu ini. Demikian yang mulia, terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang surat ini akan kami serahkan. Baik, jadi tidak perlu untuk saling direspons, itu hanya informasi, dan karena itu mengenai
kode etik, jadi biarkan proses kode etik yang berjalan. Ya. Kami ingin membacakan dulu ketetapan Mahkamah mengenai surat dari termohon pembukaan kotak suara, ya, sebelum melanjutkan pemeriksaan saksi. Ketetapan nomor 1 garing PHPU Pres 12/2014 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menimbang A. dianggap dibacakan, B. juga dianggap dibacakan, C. bahwa terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf B, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum dengan nomor 1455 garing KPU 8/2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014 sebagai termohon yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 yang pada pokoknya KPU memohon pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan KPU yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa formulir C1 plano, C1 folio berhologram, dan salinan C1 folio serta dokumen untuk pembuktian lainnya, DPT dan seterusnya, dalam rangka pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perisian hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. D. Mahkamah telah mengirim surat kepada pemohon dan pihak terkait nomor 48 garing PAN MK 68 garing PAN titik MK garing 08 garing 2014 bertanggal 7 Agustus 2014 yang isinya minta kepada pemohon dan pihak terkait agar memberikan tanggapan secara lisan dan atau tertulis terhadap isi surat dimaksud. Terhadap hal tersebut, pemohon dan pihak terkait masing-masing telah menyampaikan tanggapannya dalam sidang pleno Mahkamah pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014. Bahwa terhadap surat termohon sebagaimana dimaksud pada huruf C, rapat pleno permusuhan hakim pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014, Mahkamah menetapkan dua hal sebagaimana akan disebutkan dalam amar ketetapan ini. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, serta Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan: 1. Dokumen yang diperoleh dari pembukaan kotak suara tersegel yang diajukan dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi oleh termohon sebelum adanya ketetapan ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 2. Mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang pengawas pemilu, Bawaslu atau Panwaslu tingkatan untuk menyaksikan, membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil, meminta pengamanan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maaf ada koreksi sedikit. Setelah penetapan ini di angka 2, sejak penetapan ini dikeluarkan mengizinkan kepada termohon. Ada perbaikan sedikit, langsung dikoreksi dulu ya. Sejak ketetapan ini dikeluarkan. Ya. Saya ulangi, sejak ketetapan ini dikeluarkan mengizinkan termohon untuk mengambil dokumen dan seterusnya seperti telah dibacakan tadi, dianggap dan disahkan ya. Demikian diputuskan dalam RPH oleh 9 Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2013 ya, dan 2014 ini salah lagi dikoreksi, dan diucapkan di sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama ya. Dan diucap pada pukul 14.17 WIB. Ya. Demikian. Ya.
ya, untuk menjadi pegangan ya, bagi para pihak. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pemeriksaan saksi dari pemohon. Ya. Saya panggil namanya satu-satu sekaligus maju ke depan untuk diambil sumpah. Muhammad Saleh, saksi dari Provinsi Jawa Timur, ya, maju ke depan. Abasuki Babu Salam, Purwanto, Mas Suroso, Ahmad Zakaria, Arif Indrijanto, M. Rahmatullah Al-Amin. Selanjutnya saksi dari Provinsi Jawa Tengah, Riono Eskel, ya. Julisa Ramadan, Yudi Winoto, Rudi Wahyono, Amir Darmanto, Iksan Maksum, Ahmad Gufron, Bendot Widoyo. Selanjutnya dari Provinsi DKI Jakarta, Abdul Karim, maju ke depan. Lisa Nurmaesaroh, Slamet, Hendra Cipto, Hamid Murrogi, Anwar Setiawan. Berapa saksi? Muhammad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Mariono, Herika, Dwi Herianto, Arhadi Mulyanto. Majelis yang mulia, Oh, Lisa tidak ada, ya? Lisa Maesaro diganti dengan Muhammad Nur Wahyudi. Lisa Maisara mana? Nama Muhammad Nur Wahyudi gimana? Ada. Datanya. Muhammad Nur Wahyudi. Ya. Ya. Muhammad Nur Wahyudi mana? Masuk. Ini 25, ya? Ya. Apakah semua beragama Islam? Islam, ya? Tangannya diluruskan ke bawah, ya? Baik. Silakan mengikuti kata-kata saya untuk bersumpah menurut agama Islam, ya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Silakan kembali ke tempat kursinya masing-masing.
Sebentar, jadi sehubungan dengan ketetapan tadi kepada termohon, nanti pada saat mengajukan bukti, dijelaskan perolehan buktinya ya, yang sebelumnya, khusus sebelumnya ya. Nanti dalam akta bukti sekaligus dijelaskan perolehan buktinya. Ini untuk bahan pertimbangan mahkamah pada saat putusan akhir. Baik, kita mulai. Saya ingatkan kepada para saksi untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri. Jangan menyampaikan dari cerita ke cerita begitu, dari dengar ke dengar. Jadi itu tidak bernilai sebagai bukti. Yang saudara lihat, dengar, dan rasakan sendiri ya. Kemudian keterangan saksi, keterangan saudara sangat menentukan bagi putusan mahkamah ini. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara untuk memberikan keterangannya benar ya, tidak lain dari yang sebenarnya. Pertama, saudara M. Soleh ya. Saudara M. Soleh, alamat tempat tinggal di mana? Magersari nomor 82 Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Iya. Pada saat Pilpres, saudara sebagai apa? Kebetulan saya sebagai koordinator tim advokasi Prabowo Hatta Jawa Timur. Koordinator tim saksi ya? Tim advokasi. Tim advokasi Jawa Timur. Sekarang apa yang mau disampaikan pada sidang ini? Silakan. Pada tanggal 10 Juli ada laporan ke kita tentang dikeluarkannya surat edaran KPU Kota Surabaya, di mana surat ini tertanggal 28 Juni, yang isinya memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa memilih meskipun satu namanya tidak ada di dalam DPT. Yang kedua, pemilih dari luar daerah itu boleh asalkan membawa form A5, atau yang tidak membawa form A5 cukup menunjukkan KTP, KK, dan keterangan domisili. Nah, keterangan domisili ini yang menjadi kajian kita, sebab temuan-temuan kita itu justru keterangan itu dibuat oleh pejabat-pejabat setempat setingkat lurah, dan itu bukan KTP, bukan KK maupun paspor. Nah, akhirnya kita mengkoordinasikan kepada teman-teman saksi di seluruh Jawa Timur, apakah memang menemukan surat edaran KPU Kabupaten seperti ini, dan ternyata tidak ada, hanya ada di Kota Surabaya. Akhirnya kita minta saksi yang di Kota Surabaya untuk memproses ini kepada Panwas, dan pada setiap tingkatan mulai PPS, PPK maupun di KPUK Kota Surabaya rekapnya harus dilakukan protes dan meneliti apakah benar pemilih-pemilih pindahan, pemilih-pemilih dari luar yang namanya tidak ada di dalam DPT betul-betul orang setempat. Sebab Surabaya ini adalah kota metropolitan seperti Jakarta, di bawah Jakarta, sehingga banyak pendatang-pendatang. Dan dari temuan-temuan kita memang... Tadi surat edaran tanggal berapa? 28 Juni, Yang Mulia. 28 Juni. Nomor 175 KPU Kota Surabaya. 28 Juni ya? Betul, Juni. Yang saudara temukan itu pada tanggal 10 kita dapatnya ini. 10 Juli. 10 Juli. Betul, jadi satu hari setelah pemungutan Pilpres. suara. Setelah pemungutan suara. Ya. Ya, setelah saudara berlakukan penelitian, apa yang saudara temukan dari tim saudara itu terhadap surat edaran? Surat edaran itu dari KPU Pusat atau dari KPU Kota Surabaya? KPU Kota Surabaya. Dan kita meminta tadi yang kami sampaikan di kabupaten apakah menemukan ini, tidak ada. Ternyata di Jawa Timur hanya ada KPU Kota Surabaya. Waktu itu temuan tim yang memprotes karena kebetulan kita dari Jatim tidak ikut ke menemui KPU Kota Surabaya, katanya ini sudah sesuai. Tetapi yang kita pelajari baik itu undang-undang Pilpres maupun
surat dari KPU pusat itu tidak pernah mengenal yang namanya surat keterangan domisili kan itu loh. Sehingga ini yang menjadi temuan-temuan kita, sehingga akhirnya ada sekitar 55.000 baik itu DPT, DPK maupun DPKTB itu. Nah, pada saat saudara mengklarifikasi kepada KPU Kota Surabaya, apakah KPU Kota mengakui ada mengeluarkan surat itu? Kalau itu nanti akan dijelaskan oleh saksi yang kebetulan hadir juga untuk rekap di kota yang mulia. Ya, saya kira kalau hanya itu cukup dulu. Ada yang kedua yang mulia, pada tanggal 12 Juli muncul surat dari Bawaslu Jatim. Atas temuan-temuan ini tanggal 12 Juli. 12 Juli, oke. Muncul surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yang memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Kota Sejatim untuk meneliti apakah benar di PKTB itu orang-orang yang memang punya hak untuk mencoblos di lokasi itu, di TPS setempat. Nah, dari sinilah sehingga kami memerintahkan kepada kabupaten kota ini untuk semuanya mencermati apakah ada, karena di dalam pileg memang persoalan ini tidak sempat muncul menjadi persoalan, kecuali di dalam pilpres sekarang ini. Akhirnya kita memerintahkan itu. Dan kami atas nama tim advokasi juga sudah menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi supaya dilakukan penelitian. Apakah betul tengara-tengara orang yang tidak punya DPT, namanya tidak ada di dalam DPT, tidak membawa form A5, itu bisa mencoblos. Di dalam temuan-temuan kita itu ada. Tetapi itu tidak pernah digubris yang mulia. Akhirnya pada tanggal 18 Juli muncul surat rekomendasi dari Bawaslu Jatim yang meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan pendataan ulang terhadap 6 kabupaten kota se-Jawa Timur, yaitu Surabaya, Jember, Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu. Tetapi ini yang kita minta sebenarnya bukan 6 kabupaten kota, tetapi seluruh Jawa Timur. Kalau bisa itu dilakukan pendataan ulang. Kita tidak mempersoalkan soal angka siapa yang menang, apakah di PKTB yang dugaan fiktif misalkan, atau pemilih siluman itu mencoblos Prabowo atau Joko Widodo, kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi bagaimana proses pilpres ini bisa berjalan dengan jurdil kan itu. Artinya Tunggu sebentar. Rekomendasi itu disampaikan oleh Bawaslu kepada 6 KPU Kabupaten Kota. Kepada KPU Jawa Timur yang mulia. Tetapi di sini jelas ditulis Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan jumlah-jumlahnya pun dugaan fiktif semua disebutkan yang mulia. Hasil dari pendataan ulang itu, atau apakah yang saudara tahu KPU 6 kabupaten itu melakukan pendataan ulang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu? Rekomendasi Bawaslu ini yang sangat kita sesalkan karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi. Nanti teman-teman yang menjadi saksi rekap provinsi akan lebih menjelaskan bagaimana perdebatan dan argumentasi KPU kenapa menolak rekomendasi Bawaslu. Karena begini yang mulia, kita sampaikan kepada saksi kalau bisa rekapnya ditunda. Sebab menurut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, rekomendasi Bawaslu, Panwas itu wajib dilaksanakan. Tetapi nyatanya untuk Jawa Timur itu tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu. Baik, cukup dulu ya. Jadi apakah saudara tahu ada penolakan dari KPU untuk melaksanakan rekomendasi itu? Nanti saksi provinsi akan menjelaskan yang mulia. Oke, tetapi begini, sekali tambahannya aja yang mulia. Kita menginginkan kepada saksi waktu itu yang rekap provinsi, karena kalau dihitung-hitung 6 kabupaten kota itu angkanya sudah di atas 6 juta. Artinya kalau misalkan dihitung secara keseluruhan, kemungkinan angka itu akan bisa bertambah kan itu loh. Nah, yang patut kita sayangkan pada tanggal 30 Juli betul, teman-teman daerah itu menyampaikan kepada saya, apakah boleh menghadiri pembukaan kotak berdasarkan surat edaran KPU Pusat. Awalnya teman-teman tidak mau hadir karena itu dianggap inkonstitusional. Tetapi saya katakan harus dihadiri. Kalau mau menolak harus hadir. Kalau mau protes harus hadir. Kenapa?
Karena sejak awal itu diminta Rekom Bawaslu dilaksanakan, tidak dilaksanakan, tetapi setelah penutupan ketetapan tanggal 22 Juli, kenapa muncul SK ini kan itu loh. Sehingga ya ini yang di kabupaten kota akhirnya diprotes oleh teman-teman saksi yang mulia. Oke, baik. Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan tambah? Ada pertanyaan tambah? Cukup. Ya, selanjutnya Abasuki Babu Salam. Ya. Terima kasih, Alamat ya. tempat tinggal di mana? Perumahan Berlian Kencana Sari, Blok H nomor 12, Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Ya, pada saat Pilpres sebagai apa? Saya kebetulan diberi mandat sebagai saksi rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur oleh pasangan Prabowo Hatta. Iya, di tingkat KPU ya. Tanggal berapa rekap di Jawa Timur itu untuk provinsi? Tanggal 18 sampai 19 Juli 2014. Berapa orang saksi dari pasangan nomor urut 1? Ada 2 orang yang mulia. Ada 2 orang. Hadir juga di sini. Ya. Di sini Yang ada- satu di bawah karena keterbatasan Baik. kuota yang diberikan kepada kami. Baik, tidak apa-apa. Sampai jam berapa selesai? Dari jam berapa Pada sampai jam berapa? tingkatan hari pertama kami mulai undangannya jam 9, tapi kurang lebih baru dimulai sekitar jam 11-an. Rata-rata selesai sampai jam 11 malam. Hari kedua juga demikian. Pasangan saksi, pasangan calon nomor urut 2 ada? Hadir? Hadir, beliau juga sekarang hadir di Hadir. Bawaslu Provinsi hadir? hadir. Dengan KPU Kabupaten Kota tentunya. Siap. Jawa Timur hadir ya. Betul yang mulia. Pada saat itu apa ada saudara mengajukan keberatan terkait dengan proses pada saat proses penghitungan suara rekap? Betul yang mulia. Mengenai apa? Ada banyak pengajuan yang kami sampaikan yang intinya akhirnya kemudian kami melakukan walkout pengunduran diri karena seluruh respon kami, utamanya terkait dengan DPKTB itu kemudian tidak terespon dengan baik karena soal pemahaman maupun soal kebijakan yang diambil oleh KPU Provinsi. Diurut satu-satu saja. Baik, pimpinan. Protes yang pertama mengenai apa? Terima kasih yang mulia. Mohon izin membaca keberatan kami. Iya, iya. Yang pertama mulia, izinkan kami bacakan. KPU Jawa Timur tidak melaksanakan perintah Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terkait dengan Rekom Bawaslu nomor 389 garis miring Bawaslu garis penghubung Prof garis miring Jawa Timur garis miring 7 garis miring 2014 isinya untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan di 6 daerah, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten Jember, dan Banyuwangi. Rekomendasi Bawaslu Jatim berdasarkan laporan dari saksi pasangan calon nomor 1 di 6 daerah tersebut di atas, di mana saksi pasangan calon nomor 1 menduga adanya modifikasi masif dan sistematis pemilih siluman melalui DPKTB. Yang kedua, saksi nomor 1 menemukan sejumlah kurang lebih 209.812 orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan yang berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. 3. Permintaan saksi nomor 1 untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan DPKTB di 7 daerah tidak dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun panitia pengawas. 4. Sikap dalam tanda kutip arogan anggota KPU Jawa Timur yang dinyatakan dalam statement dalam forum resmi dalam rapat rekapitulasi di tingkat provinsi, yaitu oleh Saudara Khairul Anam, yang menyatakan bahwa terkait dengan surat Bawaslu kepada KPU itu adalah urusan kami, dilaksanakan atau tidak oleh kami, itu resikonya kami yang bertanggung jawab, baik sampai pada tingkatan dipecat. Itu disampaikan oleh anggota KPU. Kemudian KPU Jawa Timur, mohon maaf, ketika saksi nomor 1 menanyakan pelaksanaan Rekom Bawaslu tersebut, responnya sangat tidak kooperatif. Yang kelima, sesuai dengan pernyataan KPU Kota Batu
dalam pleno KPU Provinsi yang menyatakan bahwa kami tidak memperbolehkan pemilih yang menyertakan KTP atau surat domisili yang akan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dalam garis miring surat domisili tersebut. Hal ini memperkuat adanya modifikasi pemilih yang masif dan sistematis melalui DPKTP. Ini salah satu contoh saja di Kota Batu yang mulia. Yang keenam, saksi pasangan calon nomor 1 keberatan terhadap statement KPU Surabaya dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa kami, dalam tanda kurung KPU Surabaya, tidak berhak mendapat laporan pelaksanaan hasil rekomendasi Panwas Surabaya nomor 151 garis miring Panwaslu garis miring Surabaya garis miring 7 Romawi garis miring 2014 tentang penelitian dan pencermatan DPKTP. Nanti akan diperdalam oleh saksi dari Surabaya yang mulia. Kemudian yang 7, saksi nomor 1 tidak puas dengan jawaban KPU Kota Surabaya pada saat pleno KPU Jawa Timur terkait dengan keberatan form DP2. Oleh karena itu kami lampirkan DP2 saksi nomor 1 dari Kota Surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DC2 kami. 8. Saksi nomor 1 menuntut PSU pemungutan suara ulang di 6 daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTP karena permohonan kami soal penjelasan DPKTP yang tidak tuntas. 9. Dalam pembukaan kotak di 22 TPS di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, dan Banyuates yang dilaksanakan di Hotel Ekuator di mana proses rekapitulasi dilangsungkan, yang dihadiri oleh Saudara Nelson Simanjuntak dari Bawaslu Jawa Timur, dari Bawaslu Republik Indonesia, anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Sampang, KPU Sampang, dan saksi nomor 1 dan nomor 2, diketemukan bahwa 4 TPS di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, dan Desa Telega, Kecamatan Banyuates, tidak ada form C6, C7, dan salinan DPT. Oleh sebab itu, saksi nomor 1 keberatan untuk menandatangani hasil perhitungan di Kabupaten Sampang. Saksi nomor 1 menuntut adanya PSU di 4 TPS tersebut. Terakhir 10. Bentar. Ini yang Kabupaten Sampang ini apakah keberatan itu disampaikan di tingkat rekap provinsi atau di tingkat kabupaten? Mohon izin Majelis Hakim yang mulia, khusus untuk Sampang, ini memang ada kurang lebih 13 TPS yang itu kemudian dibawa kotaknya dalam rekapitulasi di tingkat provinsi karena tidak bisa dilaksanakan di tingkat Kabupaten Sampang. Dan ketika proses pembukaan kotak suara di tingkat rekapitulasi provinsi itu, kami menemukan kejadian seperti yang kami adukan ini. Oh, jadi pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suaranya dilakukan di tingkat provinsi. Betul yang mulia. Untuk berapa tadi, berapa TPS? 13 TPS. 13 TPS. Terus terhadap pembukaan dan penghitungan suara di tingkat provinsi itu, saudara keberatannya apa? Pertama, ada 4 TPS di Desa Karanganyar itu, Ketapang, dan 2 di Desa Telaga, Kecamatan Banyuates. Itu ketika kami buka, tidak ada form C6, tidak ada formulir C7, dan salinan DPT. Jadi semuanya kosong, terus kemudian yang ada hanya kertas suara begitu saja, 100% untuk pasangan nomor urut 2, dan untuk pasangan nomor urut 1, 0. Di 13 TPS itu apakah saudara punya saksi? Kami kurang tahu yang mulia, karena kami hanya dihadirkan oleh Bawaslu atas permintaan Bawaslu untuk kemudian melakukan proses penghitungan suara di sana. Ya, seharusnya ada C1 juga saudara pegang dari saksi saudara di 13 TPS itu. Tidak tahu ya? Tidak tahu yang mulia. Baik, tidak apa-apa. Ya, terus? Terakhir yang mulia, KPU Jawa Timur memaksakan menyelesaikan rekapitulasi, padahal diskusi soal banyak hal, utamanya soal DPKTP itu tidak tuntas, sehingga kemudian kami menyatakan mengundurkan diri, walk out dari persidangan rekapitulasi. Iya,
pada saat saudara mempersoalkan masalah DPKTB, apa respons dari Bawaslu yang ada di situ yang memberikan rekomendasi? Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, sebelum saya menjawab pertanyaan Yang Mulia, izinkan saya melaporkan sedikit, kurang lebih setengah menit, terkait dengan awalan ketika kami menyampaikan persoalan DPKTB di rekapitulasi Provinsi Jawa Timur. Dalam diskusi yang terjadi di forum rekapitulasi, kami menangkap bahwa kesepahaman soal DPKTB ini tidak sama. Ada yang menyatakan bahwa asalkan ada surat domisili, ada KTP, kemudian boleh. Kemudian ada ini, kemudian karena banyak KPU yang kemudian dalam proses menyampaikan. Kemudian ada juga yang menyampaikan, sudahlah, yang penting ini kan menunjukkan partisipasi. Bahwa siapapun yang milih kan harus kita syukuri. Nah, tetapi ketika kemudian kita dudukkan persoalan bahwa pemilih oleh KPU, mohon izin kami menjelaskan dalam forum itu, pimpinan, itu sudah dibedakan dalam 4 kategori yang sangat jelas. Ada pemilih tetap yang masuk DPT dan lain sebagainya, Yang terkait dengan DPKTB, itu definisinya sudah jelas menurut peraturan KPU, yaitu pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Yang kedua, dia kalau toh milih itu harus berada di lokasi di mana dia tinggal. Beralamat. Nah, ketika kami beralamat di mana dia tinggal. Nah, ketika kami dudukkan persoalan itu, baru kemudian banyak persoalan yang kemudian terbuka bahwa dari ratusan ribu, di Jawa Timur ada 209.000 Yang Mulia, jumlah DPKTB yang kemudian kami hitung, itu ternyata ketika kemudian ditarik pada tingkatan definisi umum, penjelasan umum sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh KPU, maka banyak sekali kemudian pelanggaran. Cuman, mohon izin terakhir, ketika kemudian ini dicocokkan dengan kejadian di lapangan, termasuk ketika kemudian ini kita sampaikan kepada forum-forum oleh KPU Jawa Timur maupun Bawaslu, memang khusus, contohnya nanti akan dijelaskan lebih rigid oleh kawan-kawan saksi di Surabaya. Tetapi secara gambaran izinkan kami menjelaskan 30 detik. Bahwa ketika kemudian... Jadi gini aja. Ini 30 detik udah lebih dari tadi. Ya. Jadi begini saja, saya mau ringkasnya saja. Ya. Tanggapan dari Bawaslu saat itu apa? Tanggapan dari Bawaslu adalah terkait dengan adanya 209.000 DPTKB yang kemudian kita jelaskan bahwa ini melanggar aturan, rekomendasinya sangat jelas, pimpinan, Yang Mulia, pimpinan sidang. Iya, rekomendasi KPU Bawaslu jelas. Tapi pada saat saudara persoalkan itu kan ada Bawaslu pada saat itu. Betul. Bawaslu ngomong apa? Apa tidak memberikan komentar sama sekali? Bawaslu ketika kemudian kami desak ketika kami desak terkait ini, ada KPU juga, Bawaslu hanya menyampaikan satu kalimat, bahwa karena rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan, Bawaslu tidak berkomentar. Oke, itu saja. Jadi itu pertanyaannya itu saja. Terus begini, tentu pada tingkat kabupaten, saudara juga ada saksi di tingkat kabupaten, ya. Apakah tidak dipersoalkan di tingkat kabupaten mengenai DPKTB? Yang Mulia, pimpinan sidang Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pada tingkatan awal di tingkat TPS, dari hasil koordinasi kami, pada tingkatan saksi pada pasangan Prabowo Hatta, pada tingkatan TPS dan mungkin di tingkat desa, DPTKB ini, DPKTB ini belum menjadi sebuah perangkaan yang menarik, karena jumlahnya relatif kecil. Tetapi ketika kemudian sudah masuk pada tingkatan angka, misalkan ada satu TPS di Kota Surabaya, itu yang jumlah pemilih... Ini langsung saja, berarti di tingkat kabupaten itu tidak ada protes mengenai hal ini. Banyak pimpinan, banyak Yang Mulia. Banyak. Ya, begitu saja jawabannya. Siap. Di tingkat kecamatan? Banyak. Banyak juga. Banyak. Tapi tidak tahu. Apakah mereka masing-masing menulis di form keberatan? Ada yang menulis, ada yang tidak. Ada yang menulis, ada yang tidak. Ya. Tapi rata-rata harusnya menulis. Nanti kita lihat di buktinya, nulis form keberatan atau tidak. Ya. Siap, Yang Mulia. Itu juga tingkat kabupaten. Di tingkat TPS? Relatif tidak, Yang Mulia. Relatif tidak. Ya. Baik, itu saja. Ya. Ya. Cukup, ada hal lain? Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menambahkan sedikit, Yang Mulia. Lebih dari 30 detik. Ya.
jangan goda toh. Yang mulia, terkait dengan peristilahan menindaklanjuti soal DPKTB. Memang di tingkat Surabaya misalkan, ada satu kamuflase yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Surabaya yang menyatakan bahwa Jangan memberikan penilaian, langsung saja faktanya. Ya. Yang menyampaikan bahwa hasil rekomendasi Panwas itu sudah dijalankan dan kemudian hasilnya adalah dilakukan PSU di 2 TPS. Tetapi, mohon izin yang mulia, izinkan kami laporkan, yang dilakukan PSU terkait dengan 2 TPS itu hanya yang kebetulan ketahuan ada pemilih yang menyoblos ganda. Jadi yang kemudian apakah mereka kemudian masuk DPT atau tidak, itu kemudian tidak menjadi hitungan. Tetapi yang kemudian ketahuan menyoblos ganda hanya di TPS yang sangat terbatas itu yang kemudian dilakukan PSU, dan itu dianggap persoalan DPTKB se-Surabaya itu kemudian clear. Padahal persoalannya masih menyisakan banyak persoalan yang itu kemudian akhirnya Bawas memberikan penilaian. Terima kasih pimpinan. Baik, satu saya mau konfirmasi tadi, jumlah yang memilih berdasarkan DPKTB itu yang tadi 209 ribu dari 6 kabupaten itu. Ini dari Jawa Timur yang mulia. Ya, Jawa Timur 6 kabupaten dan kota itu tadi. Jawa Timur kebetulan ada 38 sehingga yang 6 itu yang kebetulan yang kami pilih karena memang masif dan luar biasa. Oke. Baik, itu berarti se-Jawa Timur itu ya yang 209 ribu itu. Betul yang mulia. Baik, makasih. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Saudara saksi ya, Saudara Basuki Babu Salam. Baik yang mulia. Saya ingin memastikan mengenai angka-angka ini. Saudara saksi adalah saksi di rekapitulasi tingkat provinsi. Betul yang mulia. Berapa DPT seluruh provinsi Jawa Timur menurut catatan saudara? Terima kasih yang mulia. Mohon izin kami membuka data karena kami kebetulan memegang data. Jumlah data pemilih sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU. Bukan. Yang saya tanya adalah yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap seluruh provinsi Jawa Timur itu berapa? Yang tercantum dalam daftar pemilih tetap seluruh Jawa Timur jumlahnya ada 30.639.897 yang mulia. Baik. Sekarang berapa pemilih tambahan yang memiliki KTP dan paspor secara resmi? Pemilih khusus tambahan, pengguna paspor atau identitas lain, sejenis paspor, itu ada, sebentar mohon izin, (236.971) yang mulia. 971. Ya. Berapa jumlah pemilih tambahan yang didasarkan pada surat keterangan domisili tadi? Pastikan lagi. Saya ingin mengulang lagi angkanya. Mohon izin yang mulia. Ya. Tadi kan ada surat edaran bahwa yang pakai keterangan domisili pun boleh. Ya. Itu berapa jumlahnya? Menurut catatan saudara? Mohon izin yang mulia, terkait dengan perangkaan daftar pemilih khusus tambahan itu yang sampai terakhir kami persoalkan, karena datanya kemudian berdasarkan definisi yang berbeda-beda itu kemudian datanya tidak sama. Tetapi kalau yang mulia menginginkan data yang dari KPU, kami ada. Tetapi dalam versi kami, data ini kemudian meragukan. Karena ketika kemudian ini dilakukan proses penghitungan yang lebih detail, kami menemukan data yang berbeda. Baik, saya nggak akan memaksa, ya kalau memang saudara tidak punya angka-angka. Sekarang berapa jumlah pemilih seluruhnya? Setelah ada DPT resmi, kemudian yang ada KTP, kemudian yang juga ada hanya dengan domisili, berapa seluruhnya jumlah pemilih yang saudara catat? Jumlah pemilih seluruhnya meliputi
DPT yang terdaftar dalam DPT ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, kemudian ditambah dengan daftar pemilih yang khusus, termasuk di dalamnya adalah daftar pemilih khusus tambahan, itu ada 30.933.642. Oke. Sekarang keberatan-keberatan yang saudara sampaikan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi, seperti yang saudara bacakan tadi, apakah itu juga dijadikan bukti di sini? Saya tanya kepada kuasa hukum pemohon saja. Ada majelis. Bukti per berapa? Sejauh ini untuk dari Jawa Timur itu baru didatangkan dan sedang dalam proses legas. Ya. Ada yang bisa jawab? Kuasa hukum? Biar lebih memudahkan semua pihak untuk mempelajari. Buktinya P1.35.1 sampai dengan P4.35.2398. 2398. Ya, dari saya cukup. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi Basuki, saya minta ketegasan. Tadi saudara sudah menyampaikan bahwa di dalam Anda adalah saksi rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur, benar? Betul, Yang Mulia. Pada waktu terakhir Anda menandatangani hasil rekapitulasi? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya? Tidak. Nanti KPU supaya direspon ya, apa betul dia tidak tanda tangan ya? Kita cek kembali nanti. Terima kasih, Ketua. Pak Swanto ya. Baik, Pak Swanto. Ya. Saudara, terima kasih pimpinan sidang. Saudara saksi, saya ingin meminta ketegasan kembali bahwa pada 13 TPS tadi itu perhitungannya langsung dilakukan di tingkat provinsi. Betul, Yang Mulia. Tidak dilakukan di tingkat kabupaten. Setidaknya atas permintaan dari Bawaslu Jawa Timur, Yang Mulia Majelis Hakim, itu kami atas nama saksi, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2, itu diundang untuk melakukan proses rekapitulasi atas 13 TPS dari Kabupaten Sampang, yang itu kalimat yang kami terima adalah tidak bisa diselesaikan dan dihitung di tingkat Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang. Maka kemudian kami diundang untuk menyaksikan proses rekapitulasi itu. Tapi pada tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, itu sudah dilakukan rekapitulasi? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Baik. Yang terakhir, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada 2 TPS yang dilakukan pencoblosan ulang. Betul. Mohon izin, informasi yang kami terima sempat 2, tapi kemudian catatan di sini 1, Ketua, Yang Mulia. Mohon izin. Itu saudara mengetahui dari informasi yang saudara peroleh dari saksi atau saksi di lokasi atau apa? Itu masuk di dalam rekomendasi Panwas Kota Surabaya dan juga masuk dari laporan kawan-kawan saksi kami yang bertugas di Kota Surabaya. Baik, satu lagi. Tadi saudara menjelaskan bahwa pencoblosan ulang dilakukan hanya pada terakhir 1 TPS ya. Betul. Tadi saudara menjelaskan 2 TPS. Itu karena ketahuan ada pemilih yang mencoblos 2 pasangan calon. Betul seperti itu? Bukan 2 pasangan calon, Yang Mulia. Mohon izin saya jelaskan. Jadi persoalan itu bermula dari DPKTB di Kota Surabaya yang jumlahnya 50.000 lebih. Ya. Nah, ketika kemudian ini kita sampaikan, maka kemudian muncullah rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan verifikasi terkait dengan banyak tempat. Nanti kawan Surabaya yang lebih detail. Nah, dari verifikasi sampling yang dilakukan ini, kemudian diketahui ada pemilih yang nyoblos 2 kali. Jadi bukan nyoblos 2 kali. Baik, jelas, sudah jelas. Cukup, Yang Mulia. Silakan Pak Fadil, masih ada. Saudara Basuki ya,
Saya yang mulia. Saudara ketika pleno rekap di Jawa Timur itu walk out ya bahasa saudara, keluar meninggalkan arena. Itu lalu saudara keberatan. Mekanisme apa yang saudara lakukan terkait dengan cerita saudara tentang rekomendasi Bawaslu tadi? Begini yang mulia. Pertama, kami mengikuti proses rekapitulasi itu sampai pada 37 kabupaten kota dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Berarti hanya satu. Ya, kebetulan Sampang kabupaten itu. Sampang. Oke. Yang kami Terus? tinggal. Karena kebetulan pasangan Prabowo Hatta menang telak di sana. Oke. Nah, mengapa itu kami lakukan? Karena mulai saya enggak tanya mengapa. Saya tanya bagaimana saudara menyampaikan keberatan kepada KPU Jawa Timur. Yang mulia Majelis Hakim, jadi kami menyampaikan keberatan utama, terutama kami keluar pada saat kami membahas soal Surabaya. Ketika DPTKB yang kami persoalkan jumlahnya 50.000 lebih orang. Ketika penjelasan yang disampaikan oleh KPU Surabaya dan Panwaslu Surabaya itu kemudian sangat tidak bisa menjawab pertanyaan kami. Oke. Itu cukup. Kami pamitan. Nah, Cukup. Siap. Cukup. Ini saudara kalau sidang politik aja ini. Cukup. Terima kasih. Cukup ya, baik. Terima kasih pimpinan yang mulia. Ya, baik, makasih. Saudara Purwanto. Baik, yang mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Saya di perumahan Mutiara Citra Graha, Blok L3 nomor 4, Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau Kali Sampurno ini apa? Oh, itu alamat KTP, alamat kediaman tadi yang saya sebutkan, yang mulia. Oh, tadi tempat kediaman. Iya, ya? tempat kediaman. Jadi beda dengan alamat KTP ya? Iya, kalau alamat KTP Blok R1 nomor 3, Desa Kali Sampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Itu. Baik. Saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Kebetulan saya sebagai saksi di KPUD, yang mulia. Saksi di KPUD Kabupaten Sidoarjo. Betul, yang mulia. Tanggal berapa rekap